Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini saya akan menyampaikan materi ke-8 ya, yaitu tentang neraca pembayaran internasional bagian pertama. Jadi materi ini nanti saya bagi menjadi 2 bagian untuk pertemuan 8 dan pertemuan 9. Jadi untuk pertemuan 8 ini kita akan 8 dan 9 yaitu membahas tentang neraca pembayaran internasional. Untuk pertemuan ke-8 bagian yang pertama terlebih dahulu dengan sub pokok bahasan, pengertian, metode pencatatan NPI dan tujuan penyusunan NPI. Baik, kita langsung ke pengertian dari neraca pembayaran internasional. Jadi, neraca pembayaran internasional atau NPI adalah suatu neraca pembukuan yang menunjukkan nilai berbagai jenis transaksi atau mutasi keuangan yang dilakukan antara suatu negara dengan negara-negara lain dalam 1 tahun tertentu. Nah, jadi periodenya adalah 1 tahun. Meskipun nanti dalam prakteknya itu kita bisa melihat perkembangan dari per triwulan atau caturwulan. Ya. Jadi data tentang neraca pembayaran ini disajikan oleh Bank Indonesia nanti. BPS kalau Bank Indonesia itu tentang neraca pembayaran juga, kemudian tentang devisa ya. Kemudian neraca pembayaran atau pengertian yang lain adalah juga suatu catatan sistematis dari seluruh transaksi ekonomi antara penduduk atau residen dengan bukan penduduk dalam periode waktu tertentu, yaitu 1 tahun. Jadi yang dimaksud bukan penduduk di sini adalah berarti penduduk negara lain. Jadi penduduk itu penduduk suatu negara, kalau bukan penduduk itu berarti penduduk negara lain. Ya. Jadi di sini antar negara ya, transaksi ekonomi antar negara, penduduk dengan bukan penduduk. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan penduduk? Ya. Penduduk itu adalah suatu unit ekonomi baik orang atau badan, ya, baik orang atau badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 tahun, yang pusat kegiatan ekonominya berada pada negara domisili tersebut. Jadi penduduk itu berbeda dengan warga negara, ya, berbeda. Jadi kalau penduduk itu dasarnya adalah domisili. Bisa saja warga negara Indonesia, tetapi kalau dia sebagai mahasiswa sedang belajar di Jepang sebagai mahasiswa di sana, berarti dia penduduk di negara Jepang tersebut. Jadi warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di negara lain, misalkan di Jepang, itu berarti penduduk Jepang. Dengan catatan sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Ya. Maka di sini yang masih tergolong penduduk itu misalkan diplomat di luar negeri, dia warga negara Indonesia, tetapi dia bertugas sebagai diplomat di negara lain. Maka dia penduduk dari negara tersebut. Ya. Kemudian kedutaan atau konsulat di luar negeri, lokal staff di kedutaan atau lembaga asing, kemudian turis yang berdomisili di suatu negara dalam waktu yang lama, sekurang-kurangnya 1 tahun, juga penduduk di negara tersebut. Kemudian siswa atau mahasiswa di luar negeri, ya tadi sudah disebutkan, tentunya sebagai mahasiswa itu ya dia berdomisili dalam waktu yang cukup lama, ya lebih dari 1 tahun tentunya. Kemudian pasien yang dirawat di luar negeri, ya misalnya membutuhkan perawatan yang lama, ini juga dianggap sebagai penduduk negara tersebut. Ini yang dimaksud dengan penduduk. Ya, jadi dasarnya itu adalah sekali lagi adalah domisili atau kedudukan dia berada di mana itu ya.
Kemudian kita masuk ke transaksi ekonomi. Jadi transaksi ekonomi ini transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset dari penduduk kepada bukan penduduk, vice versa atau sebaliknya, dari bukan penduduk ke penduduk. Meliputi pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa, yaitu pertukaran produk ya, pertukaran produk, kemudian pertukaran barang atau jasa dengan aset finansial, dengan cash, saham, obligasi dan lain-lain, kemudian pertukaran aset finansial dengan aset finansial, dan unrequited transfer, ini transfer satu arah ya, yaitu hibah, pengiriman dana oleh TKI dan sebagainya. Jadi ini unrequited transfer, transfer satu arah ya. Kemudian metode pencatatan NPI atau neraca pembayaran internasional. Bagaimana metodenya? Transaksi dicatat pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atau transaction basis ya. Bukan pada saat terjadinya pembayaran ya. Sebagai suatu neraca pembukuan, neraca pembayaran terdiri atas debit dan kredit. Debit, yang pertama debit itu mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan suatu negara melakukan pembayaran ke negara lain. Ya, jadi debit. Jadi misalkan impor itu contoh transaksi debit. Jadi debit itu mencatat transaksi yang menyebabkan suatu negara melakukan pembayaran. Nanti ada contohnya. Kemudian kredit, sebaliknya kalau kredit itu mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan suatu negara menerima pembayaran dari negara lain. Misalkan ekspor ya. Kalau ekspor berarti nanti dicatat dalam transaksi kredit, akan menerima pembayaran. Ya, kemudian kita ke contoh-contohnya, contoh-contoh transaksi debit dan kredit. Ya. Kita langsung aja ke contoh ini. Contoh transaksi sisi debit. Jadi sekali lagi transaksi sisi debit ini menyebabkan suatu negara melakukan pembayaran. Tadi ini contohnya impor barang, impor jasa, ya. Kemudian pemberian hadiah kepada bukan penduduk. Ya, mengirimkan bukan penduduk berarti ke penduduk negara lain. Kemudian penanaman modal langsung oleh penduduk di luar negeri, penanaman modal langsung oleh penduduk suatu negara berinvestasi di negara lain. Ya, maksudnya itu. Kemudian pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk, kemudian pembayaran utang kepada bukan penduduk, kemudian pembelian aset finansial bukan penduduk. Jadi di sini intinya transaksi sisi debit ini adalah ada aliran dana atau aliran uang keluar. Ya. Ini kemudian kita ke contoh transaksi sisi kredit. Nah, ini sebaliknya. Kalau sisi kredit ini ada aliran dana masuk, jadi suatu negara menerima pembayaran. Contohnya adalah ekspor barang dan jasa, kemudian penerimaan hadiah dari bukan penduduk, dari maksudnya bukan penduduk itu berarti dia penduduk negara lain. Ya. Kemudian penanaman modal langsung oleh bukan penduduk di dalam negeri, jadi di sini investasi asing masuk ke dalam negeri. Ya. Kemudian pinjaman yang diterima dari bukan penduduk dari negara lain, ya, dari penduduk negara lain, pembayaran utang oleh bukan penduduk, penjualan aset finansial bukan penduduk. Jadi di sini aliran uang atau aliran dana masuk ini dicatat di sisi kredit. Ya, kemudian ini ada contoh pembukuan transaksi
dalam sebuah neraca pembayaran internasional ya. Misalkan ini Toyota di Jepang tahun 2011 menambah penyertaan di Toyota Astra Motor Indonesia ya, senilai 300 juta US dollar, sebesar 50 juta US dollar untuk impor mesin-mesin, dan sisanya yaitu 250 juta dolar disimpan pada rekening ya, pada rekening di Citibank Singapura ya, rekening dari Toyota Astra Motor ya. Kemudian maka pencatatan untuk NPI Indonesia tahun 2011 sebagai berikut ya ini. Jadi ada debit, ada kredit, jadi current account, impor tadi 50 juta di sisi debit, 50 juta dan penyertaan modal tadi di sisi debit, jadi totalnya 250 dan 250 totalnya 300, kemudian di sisi kredit ada dana masuk 300 juta. Nah ini contoh pembukuan ya transaksi dalam neraca pembayaran internasional. Ya, selanjutnya kita ke poin tentang tujuan penyusunan NPI ya. Apa tujuan dari penyusunan neraca pembayaran internasional? Adapun tujuannya adalah pertama untuk mengetahui ini aliran devisa yang masuk dan keluar ya. Aliran devisa. Jadi devisa itu mata uang asing ya, mata uang asing yang dimiliki suatu negara. Ya. Aliran devisa masuk dan keluar. Jadi nanti dalam sebuah transaksi neraca pembayaran ini nanti di bagian paling bawah di kesimpulan ini akan diketahui besarnya devisa yang dimiliki suatu negara. Kemudian struktur perdagangan, mengetahui struktur perdagangan ekspor dan impor. Jadi apakah surplus atau defisit, ini yang pokok ini struktur perdagangan. Kemudian kebutuhan pembiayaan, penerimaan dan pembayaran utang. Dan yang keempat, membantu dalam perumusan kebijakan ekonomi dan moneter. Misalnya stabilisasi nilai tukar dan inflasi. Jadi ini sebagai salah satu instrumen juga dalam perumusan kebijakan ekonomi makro, ya, khususnya di bidang moneter. Ya, baik, demikian untuk materi 8 tentang neraca pembayaran internasional bagian pertama. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan ke NPI bagian kedua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.